Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dan jika kita menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru dan kiai kita. Saya mohon maaf karena terlambat dan qadar Allah memang sangat macet tadi. Saya tidak tahu juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Tentu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya terus berdoa mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita pemimpin yang adil, yang mukmin, yang saleh, yang peduli dengan masyarakatnya. Karena saya tidak bisa bayangkan berapa banyak korban yang terjadi karena stres, karena bahan bakar yang habis begitu saja, dan pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai hanya karena masalah yang bisa ditanganin sebenarnya. Dan ini tentu ditanganin oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kita mesti serius untuk berdoa berhubungan dengan masalah hal seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan bahas malam ini dosa besar yang keempat. Jadi urusan sihir dan syaitan ini sudah selesai, ya. Jadi kalau ada yang mau berurusan sama syaitan silahkan di tempat lain, jangan di sini, ya. Atau kalau mau berurusan sama ruqyah bisa berurusan dengan Ustadz Sahal dan Ustadz Husain Mubarak yang sudah saya berikan nomornya yang lalu. Saya juga tidak memandu lagi cara untuk meruqyah, dan itu bisa dicukupkan dengan apa yang saya sudah sampaikan yang lalu. Baik, dosa besar keempat adalah meninggalkan sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, dan memang satu-satunya ibadah kata para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima di langit adalah sholat. Sementara ibadah yang lain semuanya di bumi. Semulia apapun ibadah itu semuanya Jibril alaihissalam yang membawanya dari langit. Tapi sholat, Nabi SAW diundang secara khusus untuk datang ke langit. Dan sudah masyhur kisahnya tentang Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau merasa sedih sekali. Dikenal dengan Amal Huzun, tahun kesedihan. Karena pada tahun itu Nabi SAW kehilangan dua orang yang dicintainya. Pertama Abu Talib, pamannya, yang selama ini mendukung dakwanya dan meninggal dalam keadaan kufur. Sementara yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha, yang sangat luar biasa pengorbanan cintanya, kasih sayangnya, pengorbanan hartanya, dan telah dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak dari Nabi yang mulia, 6 orang anak. Akhirnya meninggal pada tahun itu dan dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kejadian besar. Yang pertama, kejadian masuk Islamnya jin Nusaybin. Jadi ada jin dari wilayah Irak namanya wilayah Nusaybin. Nabi SAW pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi sekitar kuburan Ma'lah, kuburan yang ada Khadijah dikubur di situ tentunya. Lalu Nabi SAW ditemani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi SAW menggaris sebuah garis dengan tongkat beliau dan memberikan isyarat kepada saya untuk tidak melewati garis tersebut. Lalu saya menyaksikan, kata Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW jalan sampai tinggal kecil kelihatan karena jauhnya, dan saya tidak berani melewati garis tersebut karena Nabi SAW larang. Maka saya melihat Nabi SAW duduk dan membaca Al-Quran. Lalu tiba-tiba Nabi SAW dikerumuni oleh orang-orang yang menggunakan baju putih yang kepala mereka seperti kendi-kendi air. Kemudian makin banyak mereka, makin mengurumuni Nabi SAW sampai Nabi sudah tidak bisa saya lihat lagi. Lalu kemudian saya berusaha berdiri ingin membantu Nabi SAW karena khawatir terhadap beliau. Ternyata Nabi SAW memberikan isyarat dengan tongkatnya agar saya tetap duduk. Lalu beliau pun mengatur mereka dengan tongkat beliau SAW sampai mereka semua teratur rapi. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tentang Islam dan Al-Quran. Setelah itu mereka semua bubar. Lalu Nabi SAW balik dan mengatakan kepada saya, wahai Abdullah, itulah kalangan saudara kalian jin yang beriman kepada risalahku yang datang dari wilayah Nusaybin, Kalau kau tadi melewatin garis yang saya telah berikan, maka mereka akan mengeroyokimu, gitu kan. Jadi mestinya kamu tidak boleh maju. Akhirnya Nabi SAW dihibur oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau orang-orang Quraisy Mekah, manusia tidak mau beriman pada Muhammad, ini saya utus ya makhluk yang lain, jin, jumlahnya banyak, dan jin ini cara berimannya cuma mendengarkan ayat yang sudah beriman dasarnya kepada risalah Nabi sebelumnya, lalu mereka beriman, lalu mereka langsung menjadi
dai di kaumnya, gitu kan. Kemudian yang kedua kejadian Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW dinaikkan ke langit dan menerima perintah sholat. Tentu panjang lebar ceritanya, tapi Nabi SAW pada malam itu mengatakan telah datang kepada saya Jibril membawa seekor kuda yang bernama Burak, punya sayap berwarna putih, kemudian saya tunggangin atasnya dimanapun matanya memandang sebuah tempat, kakinya sudah sampai di sana. Lalu saya tiba di Palestina, kemudian pada malam itu saya pun mengimami para nabi-nabi yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 124 ribu nabi. Allahu alam bagaimana. Yang jelas mereka diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan saya dimi'rajkan ke langit, naik ke langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Adam lalu berbicara, terjadi dialog. Langit kedua bertemu dengan Isa, langit ketiga ya, bertemu dengan Idris, langit keempat bertemu dengan Yahya, ya, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lalu kemudian saya pun sampai di Sidratil Muntaha yang sangat indah, dipenuhi dengan permata-permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Lalu kemudian diterangilah Sidratil Muntaha dengan cahaya Tuhanku. Lalu kemudian aku menerima 50 waktu sholat yang akhirnya diringankan. Tentu saya ringkaskan ceritanya, diringankan menjadi 5 waktu sholat yang pahalanya sampai dengan 50 waktu sholat. Yang kita ingin titik beratkan bukan kisah Isra Mi'rajnya, tapi bagaimana Nabi SAW menerima perintah sholat itu di langit dan ibadah yang lain adanya di bumi. Sholat ini didefinisikan oleh para ulama adalah gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan salam dan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan Nabi SAW menyebutkan, mengatakan haramnya sholat itu ya adalah takbir. Jadi mulai takbir nggak boleh buat apa-apa kecuali yang diperintahkan. Dan halalnya sholat itu adalah salam. Setelah salam baru kemudian halal. Sholat sebagaimana kita tahu banyak sekali jenisnya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib dimulai dari yang paling afdal adalah 5 waktu sholat. Kemudian diikuti dengan sholat Jumat. Kemudian datang setelahnya sholat-sholat yang mendekati wajib dan sifatnya sunnah mu'akkadah atau lebih tepatnya fardu kifayah. Wajib tapi tercukupkan dengan siapapun yang mengerjakan. Misal kalau sudah ada segelintir muslimin yang kerjakan maka hukumnya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang kerjakan maka sifatnya wajib. Seperti sholat istisqa, minta turun hujan. Seperti sholat gerhana, sholat khusuf dan kusuf. Kemudian seperti sholat jenazah. Ini semua sifatnya fard, wajib sebenarnya, tapi kifayah. Tercukupkan dengan sebagian muslimin yang kerjakan. Jadi kalau sudah ada yang sholat jenazah, kita lagi lewat dekat masjid, maka berarti sudah tidak ada masalah. Sudah gugur dari kita, sudah jadi sunnah hukumnya, gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang sholatin, maka wajib kita sholatin, gitu kan. Maka ini sudah fard, kewajiban. Ada yang sunnah sangat ditekankan, seperti sholat tahajud, sunnah mu'akkadah namanya. Tahajud, sholat duha, sunnah rawatib, sholat-sholat qabliyah dan ba'diyah. Ini semua sangat ditekankan untuk dikerjakan, gitu kan? Sangat dianjurkan untuk dengan tahiyat masjid, sholat wudu, gitu kan? Ini semua sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, gitu. Kemudian ada juga sholat yang nafilah. Nafilah artinya tambahan. Seperti masuk di dalamnya ada ulama yang merincikan seperti sholat taubat, sholat wudu. Ini sholat tambahan, gitu kan? Artinya orang setiap kali habis wudu dia sholat. Misal dia habis wudu nih sejam kemudian batal dia sholat lagi, habis wudu dia sholat lagi. Jadi bisa satu hari bisa beberapa kali dikerjakan sama dia. Sifatnya tambahan. Itu kurang lebih definisi sholat dan macam-macamnya. Tentu setiap sholat punya fadilah. Dan kita tidak rincikan semua jenis sholat ini karena babnya akan panjang. Dan ada bahasan saya di YouTube sudah diangkat alhamdulillah dalam kitab Minhajul Muslim, panjang lebar kita jelaskan tentang bab sholat. Baik, kita fokus kepada sholat yang ditekankan di sini yang membuat seseorang itu berbuat dosa besar kalau dia meninggalkan sholat yang wajib. Dan meninggalkan sholat ini teman-teman ada 2 hukum. Ada yang sampai pada tingkat kufur. Jadi sudah dia harus ngulangin syahadatnya. Ini orang yang mantarakas salata amdan atau jahdan. Siapa yang meninggalkan sholat jahdan ini bangkang, nggak ada perintah sholat, dia bangkang. Maka ini sudah sampai pada tingkat kufur, dia harus ngulangi syahadatnya.
Kalau dia meninggalkan sholat, man taraka sholatan kata takasulan, malas-malesan. Kapan dia mau dia sholat, kapan dia tidak mau enggak, kapan diawasin dia sholat, maka ini hukumnya dosa besar. Jadi yang sebenarnya sedang difokus bahasan di sini adalah kedua sholat ini, tapi lebih banyak dibahas tentang sholat orang yang meninggalkan dengan malas-malesan. Karena orang kalau membangkang dengan hukum itu sudah kufur. Udah nggak butuh dibahas dalam bahasan kita karena ini dosa besar. Ini bahasan dosa-dosa besar. Artinya orangnya masih bisa diampuni oleh Allah. Kalaupun dia meninggal masih ada kemungkinan diampuni atau masuk neraka dulu. Tapi kalau orang jahdan membangkang hukum perintah sholat, maka itu sudah jelas kufur. Meninggal nggak sempat taubat, maka bisa masuk neraka abadi. Dianggap kufur karena dia membangkang hukum sholat itu sendiri. Imam Az-Zahabi mengatakan meninggalkan sholat diangkat pertama dalil oleh beliau surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka, jadi ada orang-orang kalau tidak sholat, maka apa yang terjadi? Akan datang generasi juga yang tidak sholat. Keduanya buruk nih. Pengganti yang jelek akan lahir dari orang-orang yang tidak sholat tadi, karena penggantinya juga generasi mereka nanti akan menyia-nyiakan sholat. Dan akhirnya setiap orang yang menyia-nyiakan sholat akan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kesusahan hidup. Kecuali orang yang sempat taubat, lalu beriman kepada Allah, lalu beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang nanti kalau meninggal akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata ulama tafsir adalah orang-orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Ini masuk dalam ancaman. Atau orang yang sengaja malas mengerjakan sholat kecuali kalau dilihat oleh orang atau diawasi, maka masuk dalam ancaman surah Al-Ma'un tadi. Juga orang-orang yang tidak sholat kalau meninggal tidak sempat taubat, walaupun itu dia hanya malas-malesan, dipastikan akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana para malaikat penjaga neraka Sakar, ada neraka khusus untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat, namanya neraka Sakar. Dikatakan ma salakakum fi Sakar qalu lam naku minal musallin. Para malaikat nanti akan bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka tadi, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakar ini? Maka mereka sendiri menjawab mengatakan kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nabi kita Muhammad SAW menekankan sekali sholat dan menjadikan tolok ukur kesolehan seseorang dan perbedaan dasar antara keimanan dan kekufuran adalah sholat. Sabda beliau yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman, An-Nasai juga menyebutkan dalam Kitabus Shalah dan beberapa perawi hadis yang lain. Kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian dan perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang yang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Maksudnya di sini secara membangkang atau jahdan. Di antara sholat-sholat itu ada juga hadis yang lain berbunyi, bainal abdi wa bainas syirki tarkus shalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Antara seorang hamba dengan kemusyrikan, dengan dosa-dosa berat yang bisa membuat kekal di api neraka adalah meninggalkan sholat. Artinya orang yang rutin menjaga sholat, dia akan jauh dari kemusyrikan. Di antara hadis yang lain juga disebutkan, riwayat Imam Ahmad dan Al-Mundhiri, juga Al-Baihaqi, dan mereka semua menilai hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka sungguh dia telah mencabut jaminan Allah dari dirinya. Atau dalam makna lain, sungguh jaminan Allah agar dia bisa mendapatkan rezeki pada hari itu, selamat pada saat dia meninggal masuk ke dalam surga, tercabut karena tidak sholat lagi.
Kemudian di antara sholat 5 waktu itu, sholat yang paling afdal adalah sholat asar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah selalu sholat-sholat kalian, terutama yang diwajibkan, terutama ya, lagi ditekankan lagi sholat yang pertengahan. Kata ulama pertengahan adalah asar, yang lebih kuat pendapat adalah asar, karena waktu pagi itu dihitung subuh dan duhur, dan waktu petang dihitung maghrib dan isya, maka asar berada di tengah-tengah. Juga ada hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibus Shalah. Kata Nabi SAW, man fatathu salatul asri habita amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan sholat asar, maka dalam bentuk pengingkarannya, memang dia tidak mau sama sekali mengerjakannya, maka amal ibadahnya yang lain akan dihapus atau gugur, akan menggugurkan semua ibadah dia yang lain. Datang setelahnya sholat subuh dan sholat asar, sholat subuh dan isya, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, siapa yang mengerjakan subuh berjamaah, siapa yang mengerjakan isya berjamaah, seperti kita sebentar insya Allah akan kerjakan, maka berjamaah di masjid yang dimaksud di sini ya, maka dia seakan-akan telah mendirikan setengah malamnya dengan ibadah. Dan siapa yang mengerjakan subuh berjamaah di masjid, maka dia seakan-akan telah menghidupkan setengah yang tersisa, setengah yang tersisa. Lalu datang setelahnya sholat ya, duhur dan maghrib, sholat duhur dan maghrib. Jadi ini peringatan atau bagian daripada sholat itu. Kita tutup nanti azan, baru habis, insya Allah habis sholat isya kita akan lanjutkan. Perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan radhiyallahu anhu, ama innahu la hadza fil islami li ahadin adha'a as-shalah. Tidak layak untuk dihormatin, diperlakukan dengan baik, apalagi dipilih sebagai pemimpin orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Jadi tolok ukurnya adalah sholat itu sendiri. Allahu a'lam. Nanti kita lanjut insya Allah sebentar beberapa dalil yang lain untuk menguatkan masalah ini, dan insya Allah saya coba nanti akan menjelaskan juga beberapa hal yang berhubungan dengan rukun dan syarat sholat ya, dan tata caranya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah sholat. Imam Az-Zahabi melanjutkan dengan mengatakan riwayat dari Abu Hurairah anhu bahwasanya beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran kecuali salat. Jadi di sini salat betul-betul ancamannya sangat tegas kalau sampai orang meninggalkannya. Ibnu Hazm berkata, setelah syirik mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda sholat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Riwayat yang lain yang sudah masyhur dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amal yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya bagus, maka dia telah beruntung dan pasti selamat. Jika solatnya rusak atau tidak sempurna, maka pasti dia akan gagal dan rugi. Artinya dia akan gagal melalui timbangan amal itu sendiri. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Juga Nabi SAW berkata di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku tidak diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad juga adalah Rasulullah atau utusan Allah. Lalu mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat, dan apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari bahaya seranganku itu.
kecuali disebabkan dengan hak Islam. Maksudnya kalau mereka membunuh maka dibunuh, kalau berzina setelah menikah maka dirajam. Dan perhitungan amal mereka adalah kepada Allah, artinya selebihnya amalnya akan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Abu Sa'id Ibn Khudri radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, anna rajulan qal, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Biasanya kalimat ittaqillah ini diucapkan bagi orang yang melanggar agama, ya. Orang ini dari Badui, dari padang pasir, mengatakan kepada Nabi SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Faqala, maka Nabi SAW berkata padanya, wailaka, awalastu ahaqqu ahlil ardi an yattaqillah. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu ucapkan itu? Bukankah aku ini penduduk bumi yang harusnya paling berhak takut dan bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid berkata, ala adribu unukahu ya Rasulullah, bolehkah saya menebas lehernya orang ini ya Rasulullah? Kenapa kok dia lancang sekali ngomong begitu kepada anda? Faqala la, maka Nabi SAW mengatakan jangan. La'allahu ayyakuna yusalli, siapa tahu dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Hadits ini membuktikan kepada kita riwayat Bukhari Muslim tentang tidak bolehnya membunuh seorang muslim yang sholat kecuali dengan hak Islam, gitu kan? Jadi saking tegasnya pelaksanaan sholat dalam Islam ini dan saking tingginya kedudukannya sampai-sampai orang ini pun sudah berkata kasar kepada Nabi SAW masih dilarang untuk dihukum karena dia termasuk orang yang mendirikan sholat. Ada sebuah riwayat, tapi riwayat ini tidak dipegang oleh para ulama karena sanadnya lemah, maka saya pun tidak membacanya di sini. Tapi ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, diangkat. Jadi yang teman-teman yang pegang bukunya, maka ada hadis yang saya langkahi, saya tidak baca di sini karena memang isnadnya tidak kuat. Dan di sini hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Kitabur Riqaq, ya. Dan ini memang para ulama masih memperselisihkannya. Jadi lebih banyak yang mengatakan tidak kuat, gitu kan. Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya riwayat ini disahihkan oleh beliau, tapi beliau sendirian. Sementara ulama hadis yang lain melemahkan riwayat ini. Jadi untuk menghindari ya kesalahpahaman terhadap hadis ini berhubungan dengan bab sholat, maka saya tidak membacakannya. Walaupun secara maknanya bagus, gitu. Maknanya bagus, ya. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah illa harramallahu 'alan nar. Tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, kecuali pasti dia ya akan selamat atau Allah akan haramkan baginya api neraka. Imam Az-Zahabi menyimpulkan semuanya mengatakan salat adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, dan syaratnya adalah pada saat dia sudah balik maka sudah masuk dalam masalah taklif. Kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang lain dari salat, yaitu masuknya waktu di setiap salat, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat yang telah diperintahkan, kemudian dia melaksanakan gerakan dan bacaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW agar salatnya diterima, dan dia tidak menambah dan juga menguranginya. Misal jumlah asar 4 rakaat, walaupun kita mampu 7 rakaat tetap kita salat 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, walaupun kita mampu kerjakan 5 rakaat tetap juga 2 rakaat, karena sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu merupakan syarat daripada sholat itu sendiri, dan ini harus diperhatikan. Allahu a'lam. Tentu bab sholat ini panjang dan kita tidak merincikan satu persatu sebagaimana saya katakan tadi, karena memang dia punya bahasan sendiri. Kita cuma membahas orang-orang yang meninggalkan sholat, sementara sholat sendiri itu luas sekali sebagaimana sudah saya rincikan tadi di awal. Sampai ada sholat jenazah, ada sholat yang fardu kifayah, ada sholat id juga, ya, yang merupakan sunnah muakkadah dan seterusnya. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Kemudian saya ingin titik beratkan di sini kepada teman-teman, masalah sholat ada juga hal-hal yang ingin saya tambahkan yang harus diperhatikan. Seperti misalnya usahakan selalu sholat di awal waktu, maksimalkan itu. Jadi usahakan dijadwalkan, ya. Lebih penting, bahkan dijadikan sebagai momen lebih penting daripada makan pada saat kita lapar, yaitu dengarkan azan sudah ada di masjid, terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan sudah standby tentu di sejadahnya. Kalau di masjid-masjid, kalau musala kantor, kalau rumah dia di rumah, ya dia di rumahnya, gitu kan. Maka harus maksimal, usahakan azan, tidak ada aktivitas yang lain.
Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim kalau sudah mendengarkan azan mereka berhenti dari segala aktivitas, tidak ada lain yang dikerjakan. Mereka langsung menuju ke sholat karena itu panggilan dari Allah. Sebenarnya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada sholat, ayo mengerjakan sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Itu adalah ucapan muadzin yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua muadzin, semua yang syahadat yang azan dari suku manapun, mau di Amerika orang-orang bule atau orang Arab Jazirah Arab atau orang Asia orang Melayu di Asia Tenggara atau orang hitam di Afrika, sama saja. Pada saat waktu azan mereka mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo mengerjakan salat. Apa manfaatnya? Setelahnya ada jawabannya, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka kita harus menjaga awal waktu itu. Hadis Bukhari berbunyi, Nabi SAW mengatakan, pada saat ditanya amal apa yang paling Allah cintai, maka beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Kemudian hadis yang lain juga, dan saya sarankan teman-teman lakukan walaupun sekali seumur hidup nih. Kata Nabi SAW, siapa yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Insya Allah tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah memungkiri janji, dan tidak akan pernah juga dia mengkhianati amanah. Dia mengkhianati amanah. Jadi kita usahakan jaga. Kalau bisa sepanjang hidup kita alhamdulillah. Kalau tidak minimal sekali seumur hidup. Usahakan pernah 40 hari itu jadwalkan untuk tidak kemana-mana, dan usahakan 5 waktu sholat di masjid semua. Gitu kan? Jadi ini satu hal yang mestinya dijaga. Ada salah seorang muslim yang Masya Allah dia coba terapkan ini, dan subhanallah Allah tahu niatnya. Allah tahu niatnya. Maka pada saat dia sudah niat lakukan 40 hari, di hari ke-38 ya, tiba-tiba dia terlambat sholat, macet gitu kan. Subhanallah, begitu dia masuk ke masjid, dia sudah berdoa kepada Allah, sudah lewat kurang lebih 20 menit, ternyata sholatnya belum diiqamah ya. Kebetulan karena imamnya sakit perut gitu kan. Jadi akhirnya dia sempat dapat sholat tersebut. Jadi usahakan sekali saja seumur hidup, kalau bisa berulang kali alhamdulillah, itu sangat baik. Jadi sholat di awal waktu intinya. Usahakan teman-teman melupakan semua aktivitas, dan di HP kita sekarang semuanya sudah ada alhamdulillah program azan ya, dibunyikan sehingga ada peringatan-peringatan kalau kita akan mengerjakannya. Dan usahakan kalau bisa di awal waktu ini adalah juga tidak ketinggalan sholat-sholat sunnahnya ya, sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya. Nah, ini juga dianjurkan, dan antara azan dan iqamah dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi jangan jalan pada saat sudah azan, kalau perlu sebelum azan, sehingga memang kita bisa mendapatkan fadilah ini. Ini yang pertama, di awal waktu. Yang kedua teman-teman sekalian, usahakan dalam sholat menghadirkan kehusyuan, konsentrasi. Khusyuk ini wajib, namanya tumakninah, ketenangan dalam sholat. Dimulai dari tenangnya seseorang mengucapkan bacaan, gerakan, melakukan gerakan, jadi Allahu Akbar dengan tenang. Lalu kemudian mulai dari membaca iftitah, dia menikmatin bacaannya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, dan seterusnya. Dan bahasa Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Nikmatin ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kita nikmatin Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tentu ada beberapa macam bacaan dalam ruku, ada 5-6 macam, dan ini bisa antum dapatkan di buku doa yang sudah sering saya pandu gitu kan. Saya berikan, dan itu supaya bisa dijadikan sebagai pegangan. Begitu pula sami Allahu liman hamidah, nikmatin kalimatnya, karena per hurufnya kata ulama apa yang diucapkan dalam sholat dan pergerakannya ada nilai pahalanya. Makanya syaitan berusaha untuk memecahkan konsentrasi di bacaan tersebut. Karena kalau anda membaca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti, hadir fikiran, apalagi kalau tahu maknanya, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, ya, raja pada hari kiamat. Tiba-tiba syaitan datang menawarkan banyak opsi, kunci yang hilang lah, ya, pekerjaan lah, keuntungan dalam dagangan lah, pertengkaran yang sedang terjadi lah. Harus kita lawan tuh, ya, harus engah, gampang kok, dengan cara tidak menerima.
Jadi seperti kalau kita lagi jalan di jalanan, ada orang-orang yang nawarin produk, nih beli, enggak, kita nggak mau kan tidak ada masalah. Tetap aja kita konsentrasi bicara di handphone misalnya sama orang, atau kita tetap konsentrasi setir mobil, nggak usah terpengaruh dengan orang yang nawarin. Setan tuh sedang nawarin produknya, jangan nyantol gitu kan. Nah. Tapi kalau ada orang sempat nyantol, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diucapin tapi hatinya nggak hadir, khusus itu nggak ada pahalanya, hilang pahalanya, gitu kan. Bagaimana dengan orang yang Allahu Akbar sadar, tapi mulai iftitah sampai salam tidak sadar, gitu kan? Nanti salam baru tahu, baru selesai sholat ya, gitu. Maka ini sama sekali nggak ada pahalanya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada orang-orang hari kiamat sholatnya akan diremuk-remuk seperti baju yang kusut, lalu dilemparkan ke wajahnya, naudzubillah, tidak bermanfaat buat dia. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kita kalau lagi mengerjakan sebuah ibadah, kita sedang menyiapkan sesuatu yang kita akan nikmatin pada hari kiamat. Jadi jangan sesuatu itu asal jadi, kita nyesel nanti, gitu kan. Masak itu, kalau kita lagi masak, bahannya sama, tapi kalau orang dengan tenang tahu campurannya, takarannya, dia mengaduk sampai selesai satu bahan, lalu kemudian ditaruh bahan yang lain, maka akan lebih sempurna rasanya dibandingkan orang buru-buru main taruh saja begitu. Main tumpah saja, yang penting asal cepat jadi, nanti keasinan, nanti nggak enak, nanti gosong dan seterusnya. Jadi coba lebih konsentrasi. Dan kiat-kiat khusyuk adalah bagaimana seseorang mengetahui apa yang sedang dia baca, artinya dia hadirkan hatinya pada saat dia baca, dia tenangkan gerakan-gerakan tubuhnya, dan dikuatkan dengan beristighfar, memperbanyak istighfar, karena juga termasuk yang membuat tidak khusyuk sholat itu kalau masih ada dosa. Jadi pertama, usahakan awal waktu, gitu kan. Dan dari 5 waktu sholat ini, usahakan 5 waktu sholat semuanya tidak kehilangan, terutama subuh. Subuh itu terutama. Biar tidurnya begadang, bunyiin beker, taruh dekat kuping, gitu kan. Harus saya bangun, gitu kan. Jangan sampai kehilangan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, khusus subuh disebutkan, berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Nggak akan celaka, nggak akan diganggu orang dan seterusnya, gitu kan. Nggak akan diganggu oleh syaitan, gitu kan. Akan dilindungi, dalam hadis yang dikatakan akan dilindungi dari segala keburukan termasuk syaitan. Yang kedua tadi saya sudah bilang bagaimana seseorang itu konsentrasi dan khusyuk, gitu kan. Yang ketiga, melakukan gerakan sholat secara khusus. Kita bahas masalah gerakan sholat sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Jadi jangan sampai gerakan sholatnya salah, gitu kan. Buku yang sudah sering saya bawa yang ini, dan saya sering pandukan supaya dimilikin, ini selalu harus ada. Dan saya sarankan buku yang kecil, mungil dan murah ini selalu dikantongin. Kalau antum punya kelebihan rezeki, beli 10, 20, simpan. Setiap kali kemana, mampir sholat di satu tempat, taruh di situ. Wakafin di musola, wakafin di masjid, gitu kan. Mungkin subhanallah, dari 100 orang, 1 orang ada yang nyantol baca, udah gak ada masalah. Setiap dia sholat kita panen pahalanya. Harganya tidak seberapa, gitu kan. Atau kita juga bisa menghadiahkan kepada kerabat kalau silaturahim, gitu kan. Sebaik-baik hadiah yang saya tahu adalah buku-buku kecil seperti ini. Apalagi yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Kita tahu sholat adalah wajib. Di dalam buku ini lengkap dari cara wudu, gambarnya, cara sholat, gambarnya, bacaan-bacaan dalam sholat, dan termasuk zikir setelah sholat. Dituntun semuanya dengan lengkap, praktis, dan kita sudah tidak capek-capek lagi. Maka kita sendiri mulai tentunya dengan gerakan-gerakan sholat yang benar, gitu kan. Gerakan yang sholat yang benar ini dimulai daripada pengaturan shaf terlebih dahulu. Dan shaf ini teman-teman sekalian, tolok ukurnya adalah tumit, bukan ujung jari-jari telapak kaki depan. Jadi kalau telapak kaki kita ibaratnya seperti telapak tangan saya ini, maka yang jadi tolok ukur bukan ujung jari-jari. Banyak orang ngatur shaf jari-jarinya sejajar sama teman di sebelah. Ini keliru nih. Yang sejajar itu tumitnya. Karena kalau tumit sejajar, walaupun jari yang di sebelah ini kena telapak kakinya lebih besar, maju nggak masalah. Karena nanti kalau tumitnya sejajar, coba perhatikan dari belakang shaf. Kalau kita lagi di shaf kedua, misalnya ada orang di shaf pertama, kalau tumit yang jadi patokan, maka pasti sejajar semua tuh. Tapi kalau yang mereka jadikan patokan adalah jari-jari depan, maka di belakang pasti ada yang keluar dari shaf, gitu kan. Makanya di zaman Nabi SAW jadikan patokan adalah tumit seseorang. Dan memang para sahabat meriwayatkan kepada kita, kalau kami mendengarkan iqamah di zaman Nabi SAW, iqamah sholat,
Maka kami pun mempertemukan tumit kami dengan tumit teman kami. Tumit sama tumit ketemu. Jadi kakinya, telapak kakinya jangan seperti kipas gini ya, tetapi dibuka tumitnya sehingga semuanya menghadap ke depan. Para sahabat mengatakan kami membuka tumit-tumit kami, mempertemukan tumit-tumit kami. Jadi tumit sama tumit ketemu sama teman di sebelah, sehingga membuat betis kami bertemu, betis para sahabat, dan membuat pundak kami bertemu otomatis. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidakkah kalian mengatur saf sebagaimana malaikat mengatur safnya, gitu kan? Mereka merapatkan. Dalam riwayat lain dikatakan, saya ya, diperlihatkan oleh Allah syaitan yang masuk di antara celah-celah saf. Sedikit saja ada celah, sudah masuk syaitannya, yang akhirnya menggoda kehusyuan sholat musolli tadi. Makanya ini harus dijaga dari saf dari takbir pertama sampai rakaat terakhir. Jangan sampai rakaat pertama, rakaat kedua nyambung tumitnya, tapi rakaat ketiga, keempat kemudian buyar gitu kan. Itu godaan syaitan. Maka mengatur dari saf. Dan tolok ukur saf adalah pundak kita. Pundak ini. Gak usah lebih dari pundak. Pundak saya selebar ini misalnya, maka telapak kaki saya buka selebar pundak saya saja. Cukup. Gak usah lebih daripada itu. Jadi jangan sampai terlalu lebar kakinya, jangan juga terlalu kecil, ya, sempit. Maka itu sudah cukup. Dan ada, saya praktikkan di YouTube ada, kalau antum ketik catat cara sholat, nama saya kemudian catat cara sholat, saya praktekin dan Akhdiarto dan teman-teman sudah mengambil gambarnya. Bagaimana pada saat kita mengatur sesuai dengan pundak kita saja, itu sebenarnya sudah cukup untuk semua gerakan sholat, termasuk pada saat kita sedang sujud, kita sedang duduk di antara dua sujud, tahiyat pun sama. Jadi mulai dari pengaturan shaf, gitu kan. Kemudian yang kedua, semua gerakan sholat yang disunnahkan oleh Nabi SAW, seperti misal dimulaikan dengan takbiratul ihram, selalu anjuran Nabi SAW semua jari-jari rapat, tidak ada yang direnggangkan, tapi semua dirapatkan, semuanya ditegakkan seperti ini. Lalu kemudian dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menegakkan seluruh tubuh, sehingga ruas tulang belakang tertarik. Jadi kita tegak, kemudian mata kita diarahkan ke tempat sujud, jangan tutup mata, gitu kan? Karena Nabi SAW menganjurkan dan mengatakan Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terarah ke tempat sujudnya. Syaitan biasa mengajak kita untuk tutup mata dengan alasan lebih khusyuk, sama sekali nggak khusyuk, itu bohong, itu dusta dari syaitan. Antum khusyuknya 1-2 detik, 5 detik, setelah itu menghayal. Ini lebih lagi kalau orang sudah tutup mata, dibisikin sama syaitan kau akan lebih khusyuk, lalu tambah lagi sholatnya sir, sholat duhur, suaranya dihilangkan, tidur sekalian, gitu kan. Jadi mestinya nggak boleh. Sholat sir pun, sholat yang duhur dan asar itu sir artinya ngecilin suara, dia harus keluarin sesuai dengan ya dia dengar, sampai dia dengar pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Dia dengar sendiri, jangan hilangin, jangan dibaca dalam hati. Jadi dalam sholat baca dengan suara, walaupun sholat duhur dan asar sir sifatnya mengecilkan, diikutkan dengan mata yang dibuka ke tempat sujud, jangan dialihkan. Tadi hadis berbunyi Allah terus memandang wajah seorang hamba selama dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Kemudian telapak tangan ini ujung jarinya disejajarkan dengan pundak atau kuping, gitu kan? Dan dimajukan sedikit dari arah dada, kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar. Tentu tangan kirinya saya juga akan seperti ini. Ini bisa sejajar dengan pundak dan ini ditarik, ruas tulang belakang terasa tertarik dan seperti ini. Allahu Akbar. Ada jarak antara pundak sama telapak tangan. Jangan terlalu ditarik ke belakang, jangan juga terlalu maju ke depan, tapi ada jarak yang kurang lebih kita merasa sudah cukup. Atau dinaikkan sedikit sejajar dengan kuping. Dan ini telapak tangan yang seperti ini teman-teman sekalian adalah standarnya. Ini standarnya. Jadi nanti Allahu Akbar takbiratul ihram, pada saat mau ruku kita juga Allahu Akbar lagi kan? Kembali lagi ke gerakan ini dasar Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, kembali ke gerakan yang sama nih, gitu kan? Kemudian juga pada saat bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, setiap kali selesai 2 rakaat dianjurkan untuk mengangkat tangan lagi, karena dianggap hukum sholat awalnya semuanya 2 rakaat. Waktu pertama Isra Mi'raj, 5 waktu sholat itu semuanya 2 rakaat. Nanti setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah barulah berubah rakaatnya seperti yang kita tahu sekarang. Duhur ditambah, duhur dan asar dan isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat, dan subuh yang tetap dengan hukum yang awal gitu. Maka setiap kali berdiri dari rakaat kedua itu dianjurkan Allahu Akbar, mengangkat lagi tangan. Nah, mengangkat tangannya seperti ini lagi, gitu kan?
Jadi sama. Pada saat sujud pun sama. Antum meletakkan telapak tangan di bawah itu sama dengan takbiratul ihram, sejajar dengan ini atau dengan kuping. Maka diletakkan di tempat sujud sama posisinya, gitu kan? Sama posisinya. Ini gerakan takbirnya. Kemudian tadi mata dilihat ke tempat sujud, kemudian dadah dibusungkan ke depan, tulang rusuk terasa tertarik, baru Allahu Akbar. Lalu sunnahnya mempertemukan antara punggung bagian dalam telapak tangan kanan dengan punggung bagian luar telapak tangan kiri. Seperti ini diletakkan. Atau telapak tangan kanan memegang telapak tangan kiri. Seperti ini, dipegang. Atau di punggung tadi ya. Dan diletakkan di awal dada. Jadi tidak terlalu di atas, tidak juga di bawah. Tapi kurang lebih di atas ulu hati ya. Jadi kita bisa mencontohkan seperti ini. Allahu Akbar ya. Atau Allahu Akbar seperti ini ya. Nanti insya Allah di akhir pertemuan sebentar kalau memang butuh saya praktekin, saya akan praktekin nanti di depan teman-teman. Tapi yang jelas seperti ini takbiratul ihramnya. Kemudian setelah kita letakkan di dada kita, pundak nggak usah ikut naik ya, ini biasa saja seperti ini. Jadi akan sangat beda sekali kalau kita melakukan sunnah Nabi dengan bukan sunnah Nabi. Saya kasih contoh. Orang kalau misal mengikuti sunnah Nabi, mengatakan misalnya Allahu Akbar, meletakkan telapak tangan di sini, pasti beda sekali dengan orang yang begini. Ada orang yang begini, ya. Ada orang yang begini. Saya tidak tahu apa alasannya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang begini, ya. Jadi beda sekali. Allahu Akbar di sini. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan coba praktekin akan antum merasakan manfaatnya, gitu kan? Kemudian mulailah kita membaca. Tentu saya tidak praktekkan sekarang bacaannya iftitah, baca Al-Fatihah. Iftitah ada 7 macam bacaan. Kemudian kita ruku sama Allahu Akbar, ruku. Ruku ini disunnahkan menggenggam lutut. Jadi tangan kanan dan kiri menggenggam lutut kita. Lalu kemudian kalau yang saya praktekkan, teman-teman juga bisa praktekin. Coba kalau ada cermin di kamar tidur sana, di kamar rumah kita, perhatikan, coba turunkan ya punggungnya dan rata. Ciri-cirinya adalah otot paha belakang kita terasa tertarik. Dan coba lihat ya seperti itu. Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW, kalau ruku itu kalau ditaruh pun air di punggung beliau tidak tumpah, wadah air tidak akan tumpah karena rata sekali. Jadi jangan turun, jangan juga naik. Caranya nanti saya katakan tadi bisa dilihat di cermin. Saya pernah perhatikan begitu dan alhamdulillah saya berhasil gitu kan. Ini pengalaman pribadi. Kemudian sami Allahu liman hamida, sama bangun dari ruku, tegakkan semua badan lalu kembalikan tangan seperti begini. Nah khusus sami Allahu liman hamida di i'tidal ada 2 cara. Sami Allahu liman hamida bisa kembali ke dadah lagi, atau sami Allahu liman hamida kembali ke samping kanan dan kiri telapak tangan. Ini beranjak daripada satu hadis sebenarnya yang membuat ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah bunyi hadisnya begini. Nabi SAW kalau bangun dari ruku maka seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Bahasa seperti semula ini adalah maksudnya pendapat pertama bilang sesudah takbiratul ihram. Jadi kalau habis Allahu Akbar kan tangannya di dada. Maka mereka mengatakan yang dimaksud kembali seperti semula adalah begitu bangun dari ruku maka kembali seperti semula seperti kalau habis takbir. Jadi sami Allah liman hamidah letakkan di dada. Kemudian yang kedua mengatakan sebelum takbir tangannya ke kanan kiri dulu, kemudian baru Allahu Akbar. Dan ini dua-duanya benar. Jangan ada saling menyalahkan. Karena beranjak daripada hadis yang sama, cuma penjabarannya saja yang berbeda. Dan saya sarankan, Allahu a'lam, yang saya ambil juga dari beberapa pendapat seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sering kali menyebutkan kalau dalam bab sholat itu kalau ada khilaf di antara ulama yang beranjak daripada dalil yang sama, semestinya setiap muslim melakukan dua-duanya karena dalilnya jelas, sehingga dia mendapatkan pahala yang ini, mendapatkan pahala yang itu. Yang penting dalilnya jelas gitu kan, dan memang dalilnya sama, cuma penjabarannya yang berbeda. Kemudian setelah itu sujud, dan kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh, dahi dan hidung. Ini semuanya harus kena. Jangan alasan hidung saya pesek gitu. Itu bukan alasan. Allah sudah ciptakan begitu, ya sudah terima gitu kan. Jadi dahi sama hidung harus tersentuh. Ada orang dahinya saja yang turun. Ini nggak boleh.
7 anggota tubuh, nomor 1 adalah dahi dan hidung, dua-duanya dikenakan. Kemudian 2 dan 3 adalah telapak tangan. Nah ini tadi saya bilang waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka sama ini pada saat sujud. Allahu Akbar diletakkan di tempat sujud, posisinya sama dengan kalau kita takbiratul ihram. Ujung jarinya sejajar dengan pundak atau kuping. Kemudian jadi 1, 2, 3. 4 sama 5 adalah kedua lutut, 6 sama 7 dua telapak kaki. Tinggal telapak kaki teman-teman sekalian harus diperhatikan jari-jarinya semua rapat, gitu kan, telapak kaki. Kemudian telapak kakinya dipertemukan, bukan dibuka, dipertemukan. Karena Nabi SAW mempertemukan antara telapak kaki beliau. Maka dipertemukan dan dianjurkan. Imam Malik rahimahullah menekankan kalau bisa jari-jarinya disujudkan. Artinya ditekuk, gitu kan. Jadi bukan cuma berdiri tapi jari-jari diikutkan sujud. Ini termasuk sunnah. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud, duduknya namanya iftirash. Iftirash ini diambil dari kata-kata farash, ya, yang berarti sebenarnya tempat yang digunakan, ya, tempat digunakan untuk terlentang atau tidur, ya. Itu karena telapak kaki kiri kita dipakai untuk didudukin, ya, dan telapak kaki kanan kita berdiri. Itu namanya iftirash. Duduk iftirash, gitu kan. Dan duduk iftirash ini sama dengan pada saat kita turun untuk sujud, teman-teman sekalian, sekali lagi patokannya pundak kita saja. Tidak usah lebih daripada pundak. Jangan kena sejadah antum besar, antum lebarin kaki, gitu kan? Tidak usah. Apalagi orangnya kecil, untuk apa? Kayak orang lain nggak boleh masuk ke sejadahnya dia. Jangan. Cukup pundak kita saja, gitu kan? Jadi ini perlu untuk digarisbawahi. Kemudian pada saat duduk di antara dua sujud, dianjurkan agar tetap jari-jari rapat, ujung jari sejajar dengan ujung paha. Jadi bukan menutupin lutut, ya, tapi diletakkan di ujung paha. Dua-duanya jari kita dirapatin seperti waktu takbiratul ihram, diletakkan di atas paha kita, gitu ya. Sambil membaca dengan tenang, mata tetap ke tempat sujud. Lalu sujud lagi kembali. Kemudian pada saat mau berdiri ke rakaat kedua, disunnahkan duduk dulu. Ini duduk istirahat, ya kan, gitu. Duduk dulu iftirash. Kemudian sunnahnya melakukan 2 gerakan. Jadi bisa mengepal telapak tangan pada saat mau berdiri ke rakaat kedua, ya. Duduk dulu, kemudian mengepal telapak tangan, ditekan di tanah di bagian depan kita, lalu ini menopang tubuh kita ke atas. Dan jangan berdiri seperti unta yang berdiri. Unta itu bagaimana? Kalau dia mau berdiri, kaki depannya di bawah, itu dia akan menangkat bokongnya dulu, gitu kan. Jadi belakangnya dulu yang diangkat sama dia, baru kemudian depannya berdiri. Jadi kita dianjurkan menekan tubuh, memang membuat tubuh kita berdiri dulu, baru kemudian diikuti dengan anggota tubuh yang lain. Cara yang kedua adalah menekan paha. Di riwayat lain dikatakan Nabi SAW menekan paha. Menekan paha lalu mendorong tubuh ke atas dengan topangan paha tadi. Tapi sama, tetap pundak yang lebih dulu berdiri. Lalu kemudian kembali seperti gerakan awal, kita meletakkan di dada lalu membacanya. Terakhir teman-teman sekalian adalah pada saat kita mau salam. Salam ini khilaf di antara ulama tentang masalah tata cara duduknya. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada hadis bahwasanya Nabi SAW setiap kali salam, gitu kan, beliau duduknya tawarruk namanya, ya. Tadi iftirash. Iftirash itu telapak kaki kiri kita dibaringkan lalu kita duduk di atasnya. Kalau tawarruk adalah, maaf, bokong kita yang di bawah. Seperti kalau tahiyat terakhir, ya. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada riwayat bahwasanya setiap kali salam, baik 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, intinya kalau tahiyat untuk salam, maka duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Jadi misal witir 1 rakaat, Imam Syafi'i mengatakan tetap bokong kita turun ke tanah, gitu kan. Sholat subuh 2 rakaat, ya tetap duduk juga seperti itu. Sholat lebih daripada itu, yang penting salam sama, duduknya tawarruk. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan duduk yang sebenarnya adalah kalau duduk itu 2 rakaat ke bawah, 2 rakaat ke bawah, beranjak daripada riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap 2 rakaat duduknya iftirash, salam atau tidak salam, berarti 2 rakaat ke bawah seperti 1 rakaat witir terakhir. Imam Jumhur ulama mengatakan duduknya tetap iftirash, telapak kaki kiri kita didudukin. Kalau 2 rakaat seperti subuh juga sama, iftirash juga, dudukin telapak kaki, gitu kan. Kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti orang menggabungkan antara menggabungkan witir langsung 3 rakaat. Dia kan dulu di tahiyat terakhir saja, ya, tidak pakai tahiyat awal, maka duduknya langsung tawarruk. Jumhur mengatakan kalau dia rakaat pertama sama rakaat kedua
maka duduknya tetap iftirash. Kalau lebih dari 2 rakaat baru duduknya tawarruk. Tapi dua-duanya pendapat ini berpegang pada riwayat. Maka sama, saya kembali kepada perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya kalau terdapat riwayat yang kuat dan dipegangi oleh para ulama, maka sebaiknya seorang muslim bisa melakukan keduanya. Sama halnya, jadi minimal kalau antum berpegang pada pendapat jumhur, jangan menyalahkan Imam Syafi'i yang memang memiliki riwayat. Kalau orang berpegang pada riwayat Imam Syafi'i, jangan menyalahkan orang yang berpegang pada pendapat jumhur karena punya riwayat, gitu kan? Jadi ini karena riwayatnya dipegangi maka tidak ada masalah. Sama halnya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, turunnya seseorang ke sujud itu bisa 2 cara. Bisa dengan telapak tangan atau lutut dulu. Dan Syekh Jibrin rahimahullah menyebutkan itu dalam buku beliau. Termasuk di buku yang saya referensikan terbitan Pustaka Ibnu Umar ini, yang ditulis yang bergambar di sini, memang diberikan gambaran kalau cara turun untuk sujud itu 2 cara. Bisa telapak tangan dulu atau bisa lutut dulu. Yang mana termudahkan? Karena ini memang beranjak daripada riwayat juga yang sama. Tinggal salam teman-teman sekalian. Dianjurkan untuk melakukan 2 cara untuk membentuk jari tasyahud. Yang pertama, yang umumnya riwayat yang sahih adalah Nabi SAW mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah, membuat lingkaran seperti ini, kemudian jari beliau dinaikkan. Riwayat yang kedua menjelaskan kalau Nabi SAW juga pernah menjepit ibu jari beliau dan ketiga jarinya memegang, gitu kan? Jadi dua-duanya bisa, jangan disalahin, gitu kan? Intinya jari ini ujungnya ada pas di ujung paha, lututnya nggak tertutup. Gitu kan? Lalu khilaf di antara ulama masalah tahiyat juga, kapan diangkat jari, di awal tasyahud kah atau pada saat mengucapkan syahadat? Ini juga khilaf di antara ulama yang tidak ada dalil secara spesifik, secara khusus mengatakan Nabi mengangkat jari pada saat sedang mengucapkan syahadat. Tapi yang ada adalah Nabi SAW pada saat tahiyat mengangkat jari. Itu riwayatnya. Nabi SAW pada saat tahiyat mengangkat jari telunjuk beliau. Nah, kata-kata mengangkat jari telunjuk beliau disampaikan oleh para sahabat membuat ulama menjadi 2 pendapat lagi di sini. Ada yang mengatakan berarti dari awal waktu at-tahiyatu lillah wassalawat sudah naikkan jarinya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak. Nabi SAW dikatakan pada saat tahiyat, ini kan, itu mengangkat jari adalah pada saat tasyahud. Karena umumnya Nabi SAW dalam riwayat lain kalau menyebutkan Allah, beliau menunjuk jarinya ke langit, gitu kan? Sering kali mengucapkan itu. Kalau mengatakan La ilaha illallah, maka ada jari telunjuk ke langit. Atau mengatakan misalnya Ya Allah saksikanlah, gitu kan? Sabda Nabi SAW. Jadi sering kali jari telunjuk memang digunakan untuk memberikan isyarat kepada Allah. Maka pendapat kedua mengatakan berarti pada saat tasyahud baru diangkat jarinya. Ini juga sama teman-teman sekalian, karena ini ijtihad dari para ulama dengan dalil yang sama, maka jangan disalahkan satu sama yang lain. Penutupan bahasan kita masalah salat adalah salam. Salam ini dianjurkan pada saat kita lagi tahiyat, tegakkan tubuh kita, selalu tegakkan, jangan pernah bungkuk, ditegakkan, gitu kan? Laki-laki perempuan sama saja di sini. Ditegakkan tubuh kita dengan meletakkan tangan di dada, konsentrasi penuh, mata kita di tempat sujud, lakukan gerakan-gerakan dengan ketenangan. Terakhir pada saat duduk pun duduk dengan menegakkan, ya, semua ruas tulang belakang kita ketarik. Kemudian kita melihat ke tempat sujud atau melihat ke jari telunjuk pada saat kita sedang tasyahud. Dan khilaf di antara ulama tentang masalah tasyahud jari juga. Ada riwayat Tirmidzi yang berbunyi, kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Ada ulama yang menghasankan, ada ulama yang melemahkannya, gitu kan? Saya pribadi cenderung dengan ulama yang menghasankannya. Artinya memang di sini menggerakkan jari sunnah, gitu kan? Sunnah. Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini lemah, gitu kan? Maka beliau berpendapat untuk tidak menggerakkan jari tasyahud. Tapi saya punya cuplikan murid beliau sendiri, murid terdekat beliau dari Mesir. Ada cuplikannya sampai sekarang di HP saya dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan waktu saya pernah duduk bersama Syekh Albani di salah satu masjid beliau, kemudian di masjid beliau maksudnya, kemudian saya waktu sholat sempat menggerakkan jari telunjuk saya. Maka saya didatangi oleh Syekh Albani dengan adabnya mengatakan, wahai saudaraku, apa kau punya dalil bahwasanya kau gerakkan jarimu seperti itu? Maka saya pun mengatakan hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda riwayat Tirmidzi, gerakan jari tasyahud lebih keras daripada iblis. Maka Syekh Albani tidak mengatakan kamu salah, karena ijtihad beliau melemahkan hadis itu, tapi banyak ulama yang menghasankannya. Beliau cuma mengatakan, kalaupun kau mau amalkan itu,
maka yang dimaksud dalam hadis adalah menggetarkan jari dan bukan menggerakkan. Maka beliau pun mempraktikkan dengan cara menggetarkan tangan. Jadi bukan menggerak-gerakkan tapi menggetarkan jari telunjuk itu. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi ini, Syekh Albani pun tidak menyalahkan orang yang menggerakkannya. Maka lebih baik kita mengambil fadilahnya. Allahu a'lam apa yang dimaksud iblis lebih keras bagi bidat yang bukan bidat, tapi itu adalah sabda Nabi SAW. Kita berpegang pada umumnya ulama yang menghasankannya. Kemudian jari juga telunjuk ini tidak diturunkan kecuali sudah selesai bacaan semua. Lalu kemudian kita balik. Dikatakan Nabi SAW waktu salam itu sampai membuat pipi beliau, putih pipi beliau kelihatan oleh makmum di belakang. Jadi terasa sampai urat leher kita ketarik. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Tubuhnya nggak bergerak tapi ini saja, sehingga terasa urat-urat leher ini ketarik, ditahan sejenak, kemudian kita balik lagi assalamualaikum warahmatullah, ini juga sampai terasa ininya ketarik, dan tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW. Ini semua madhab sudah sepakat, dan ini umumnya cuma ada di Indonesia biasanya, orang kalau salam ngusap wajah gitu kan. Jadi ini tidak pernah ada, dan ini juga perlu diperbaikin, karena tidak pernah ada riwayat. Kita pun kalau kembali kepada buku-buku induk Imam Syafi'i yang banyak dipegangi oleh umat Islam di Indonesia, itu tidak pernah beliau menganjurkan untuk mengusap wajah. Jadi teman-teman yang berpegang madhab Syafi'i pun seperti di Mesir, di beberapa negara lain, mereka tidak ada salam, setelah salam mengusap wajah mereka, gitu kan. Jadi ini termasuk selesai salam berarti sudah selesai. Dan saya pada saat masih sekolah di Mesir dulu, tahun 89, saya pernah SMP di Mesir. Sebelum ke Madinah dulu masuk SMA, dengan hikmah Allah saya pernah tinggal di Mesir waktu itu saya kelas 3 SMP. Masuk di Al-Azhar. Lalu metode yang dipakai di Mesir adalah kalau kita mau belajar fikih, maka akan datang pengurus sekolah mengatakan siapa yang bermadhab Syafi'i. Kebetulan saya sama sepupu saya ada di kota Makassar sekarang, sama-sama saya dari kecil, Masya Allah. Kemudian ada satu orang Komores dari Afrika, teman dekat kami, itu yang angkat tangan, dan ada beberapa siswa yang lain angkat tangan. Ada yang mengatakan baik ini gurunya, ada guru kami dulu, guru fikih khusus madhab Syafi'i. Nanti ada dia katakan siapa yang madhab Hanafi, si fulan angkat tangan berapa orang, teman-teman dari Turki waktu itu ada yang angkat tangan, maka pindah di kelas sebelah. Ada madhab Maliki pindah di sebelah sana, ya, rata-rata dari teman Afrika madhab Maliki. Kemudian ada madhab Hambali, ya, ini rata-rata dari Timur Tengah, maka pergi ke kelas yang lain. Jadi kami dulu waktu di Mesir tidak pernah tahu Imam Malik bilang apa, Imam Ahmad bilang apa, saya tidak pernah tahu gitu. Terbalik waktu saya masuk ke Madinah. Di Madinah subhanallah kita didatangkan dengan satu dosen fikih. Lalu beliau mengatakan hukum jual anjing misalnya. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, ini dalilnya. Imam Hanifah bilang begini, ini dalilnya. Jadi kita bisa memilih. Kalau zaman dulu tidak gitu. Nah saya pernah duduk sama guru fikih saya ini dan saya masih ingat beliau mengatakan, semoga Allah menjaga. Waktu itu beliau memang matanya buta ya, dan ahli fikih Syafi'i memang. Dan beliau mengatakan, dia tahu nama saya, dia bilang, Khalid, sudah tahu belum kalau khilaf diantara ulama masalah mana salam yang wajib? Apakah dua-dua salam itu wajib atau satu salam saja yang wajib? Gitu kan? Lalu beliau mengatakan, kalau selain Syafi'iyah menganggap bahwasanya salam dua-duanya itu salam satu wajib, salam yang kedua sunnah. Artinya kalau kita salam assalamualaikum warahmatullah, waktu itu beliau praktikkan di depan saya masih ingat, balik ke sebelah kanan, kemudian pas orang balik ke sebelah kiri dia mengeluarkan angin, maka dalam madhab selain Syafi'iyah ini sah sholatnya karena dianggap salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah terbalik, harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, dia belum selesai salam kedua keluar angin, batal sholatnya semua, gitu kan. Ini khilaf diantara ulama tentang kewajibannya, tapi ini memang tidak masuk dalam dalil secara khusus yang menjelaskan masalah itu. Hanya saja memang ini khilaf diantara ulama yang saya ingin sampaikan ke teman-teman agar lebih jelas berhubungan dengan masalah itu. Allahu a'lam. Baik, sebelum saya lupa, insya Allah besok dan lusa teman-teman jangan sampai ketinggalan puasa ya. Hari Kamis besok itu hari Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan lusa hari Jumat adalah hari Ashura. Dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang sudah masyhur yang sering saya sampaikan, gitu kan, bahwasanya
Enggak, 2 hari. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Sebentar, nanti saya jelaskan. Hari yang paling ditekankan adalah hari Asyura. Asyura itu hari ke-10 dari bulan Muharram, tepatnya hari Jumat nanti. Hari Jumat ini, hari Sabtu dan hari Ahad, itu ada larangan hadis untuk memulai puasa. Tapi ini adalah puasa yang tidak bertepatan tanggalnya. Misal, antum mau bayar utang Ramadan, harus dilakukan hari Jumat atau hari Sabtu, ini nggak boleh kecuali diikuti 1 hari atau hari-hari sebelumnya. Tapi kalau bertepatan ada perintah, maka nggak ada masalah. Seperti misalnya pas awal Ramadan hari Jumat, nggak ada masalah. Atau misalnya pas Ayyamul Bid, ya, jatuhnya Jumat, Sabtu, Ahad, atau Sabtu, Ahad, Senin, nggak ada masalah. Karena memang dia jatuhnya memang perintah pada saat itu, gitu kan? Nggak mungkin ditinggalkan, nggak mungkin diubah tanggal yang Nabi SAW sudah tentukan. Gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ini memang hari Asyura jatuhnya hari Jumat dengan hikmah Allah. Tanggal 10 Muharram jatuhnya hari Jumat, gitu kan? Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya tentang fadilah puasa hari Asyura, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi ini 1 hari berpuasa teman-teman sekalian tidak berimbang ya, diampuni 365 hari dosa. Jadi jangan sampai tidak puasa, gitu kan? Jadi yang tidak pernah puasa pun coba belajar puasa, paksain. Kalau enggak tunggu tahun depan, gitu kan? Apalagi penyesalan di belakang. Lagian kenapa antum tidak puasa? Apa alasannya? Cuma satu masalahnya, penyakit al-malas. Cuma malas saja. Tidak ada yang lain. Malas, nggak mau puasa, nggak mau sholat malam, nggak mau sedekah, nggak mau hadir majelis ilmu, malas. Makanya Nabi SAW suruh kita berjauhkan diri dari penyakit malas nih. Bahaya sekali, gitu kan? Di puasa teman-teman sekalian, maghrib nggak kemana-mana, gitu kan? Sampai kapan setan mau bisikin kita nih? Nanti aja kamu haus, sekarang lagi panas, nanti begini. Semua juga orang rasain panas tapi puasa, gitu kan? Kalau kita mau nunggu Mekah itu kosong baru kita haji, nggak bakal terjadi, gitu kan? Kenapa kamu nggak haji? Rame, terus mau tunggu kosong. Buat kamu sendiri, kapan itu terjadi? Nggak mungkin lah. Ikhlaskan, naik jalan, gitu kan? Mulai. Nanti Allah mudahin tuh. Saya berapa kali pergi, alhamdulillah bimbing haji umrah, masuk dalam tawaf yang padat, jalan juga tuh, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi nggak mungkin, ya, jadi jangan ditunda-tunda. Ini 1 hari bisa mengampuni 365 hari dosa. Lalu disunnahkan diikuti dengan 1 hari sebelumnya namanya Tasu'a. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi SAW mengatakan waktu itu kebetulan tahun terakhir Nabi hidup SAW. Ini tahun terakhir diperintahkan puasa Asyura itu. Lain baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya partnerkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi, karena Yahudi juga berpuasa di hari Asyura itu, gitu kan? Ulama lalu berijtihad mengatakan bagaimana kalau orang punya udzur di tanggal 9-nya, tidak ada kesempatan, ada udzur misalnya, maka dia dianjurkan mempartnerkan antara 10 sama 11, 10 sama 11 agar tetap juga tidak sama dengan Yahudi hanya 9. Tetapi kalau dalam keadaan darurat seseorang memang ada udzur syar'i tidak bisa kecuali tanggal 10, ya sudah, gitu kan? Karena ini ibadah sunnah, gitu. Bukan berarti batal puasanya, enggak, tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak, Maka ini sebaiknya harus dijalankan. Kalau masalah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, saya sarankan juga teman-teman agar menjaganya. Tepatnya jatuhnya hari Seninnya nanti, gitu kan? Jadi kalau tanggal 10 hari Jumat, tanggal 11 Sabtu, tanggal 12 kan hari Ahad ya, tanggal 13 mulai Senin. Nah puasalah Senin itu 3 hari dan itu bisa 4 hari sama Kamisnya. Senin, Selasa, Rabu, Ayyamul Bid. Dan hadisnya adalah kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulannya sama dengan pahala puasa setahun penuh. Ini sayang sekali, gitu kan? Dan puasa ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan ibadah yang besar pahalanya dan juga baik buat kesehatan seseorang. Jadi sisa-sisa makanan, kotoran itu akan dikeluarkan dengan sendiri, dikelola oleh usus kita yang memang tidak mengelola makanan yang baru secara otomatis, gitu kan? Maka itu sangat baik. Maka saya sarankan teman-teman jangan sampai lupa masalah itu ya. Di masjid teman ana beberapa pekan yang lalu, khatib Jumatan terindikasi Syiah dari khutbahnya. Apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah meninggalkan sholat Jumatnya atau tetap meneruskan? Kalau masih belum ada sesuatu yang pasti, teruskan saja. Karena ulama sepakat mengatakan hukum sholat di belakang majhulul hal. Majhulul hal itu orang yang tidak jelas statusnya, itu sah, hukumnya sah. Kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu orang itu musyrik, orang itu memang dasarnya sudah murtad atau memang orang yang sudah terindikasi akidahnya rusak
Dan kita tahu, maka itu baru kita tidak boleh sholat di belakangnya, cari tempat lain. Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Ya. Jadi tidak perlu meninggalkan, cukup ya, kerjakan saja kembali. Atau dianggap sah insya Allah. Jika imam pada saat sholat maghrib pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyat, apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi, maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu ikut sujud sahwi, gitu kan? Dan sujud sahwi ini teman-teman sekalian dilakukan kalau seseorang lagi sholat, kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud, ternyata satu kali aja sujud gitu kan. Tiba-tiba kita berdiri, subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri ke rakaat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi, ini nggak butuh sujud sahwi. Tapi kalau antum sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang setelahnya sudah sempurna, baru teringat, ini aja sujud sahwi. Ini aja sujud sahwi. Sujud sahwi juga dengan dua cara, ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa, gitu kan, teringat sebelum salam, misal antum pas rakaat keempat ragu, ini 4 atau 3 ya, lalu antum tambah 1 rakaat, karena kalau kita ngingat, ya, ragu 3 atau 4, kita cari rakaat yang paling sedikit, ambil 3 misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa 3 atau 4, pilihlah 3. Karena kalau seandainya pun dia sholat lebih 5, maka 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang ya lebih banyak, dianggap 4 ternyata kurang baru 3, maka akan kurang sholatnya. Gitu kan? Kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah kalau teringat seperti ini, sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tahiyat selesai, sujudlah 2 kali dan bacaannya adalah bacaan-bacaan sujud. Ya, boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya bacaan yang dibaca sebenarnya dalam sujud juga ya. Ya Allah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu dan seterusnya. Itu ada doanya sendiri, bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian boleh juga membaca bacaan sujud, tetapi di antara 2 sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya, sujud saja, baca bacaan sujud, kemudian duduk sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, gitu kan? Setelah itu berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini, Anda juga harus lakukan walaupun imamnya yang lupa tadi, gitu kan? Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholah, kata Nabi SAW. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau pengikutnya. Kalau seandainya antum sudah bubar sholat, ini sudah selesai sholat, salam, begitu kita lagi zikir ada di belakang kita tepuk. Akhi, ukhti, kayaknya tadi rakaat anda ini kurang 1. Tadi kayaknya ikut sama saya ini sama-sama. Saya masbuk 2 rakaat, anda juga tadi 2 rakaat, tapi kenapa anda cuma tambah 1 rakaat? Kita diingatkan, lalu kita ingat, oh begitu ya, baik. Langsung berdiri pada saat itu. Berdiri tambah 1 rakaat. Lalu sampai salam, selesai salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya juga setelah salam. Dan ini beranjak daripada hadis Bukhari. Nabi SAW pernah sholat asar 2 rakaat salam. Maka para sahabat diam semua, nggak ada yang nyaut. Tapi mereka bimbang, kok jadi 2 rakaat asar nih, gitu kan? Sampai Nabi SAW berzikir, Nabi SAW tidak ingat rupanya. Sampai berzikir, habis selesai zikir, tradisi Nabi SAW habis zikir, langsung berdiri pergi ke pintu masjid, lalu menunggu sahabat-sahabat yang mengeluh. Atau yang menyampaikan apa sesuatu permintaan dan seterusnya. Ada satu sahabat mendekati mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Ada wahyu baru turun mengubah asar jadi 4 menjadi 2, gitu kan? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu turun dan saya tidak lupa. Nabi yakin sekali SAW dengan hikmah Allah tentunya ya, agar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut, mengajaknya masuk ke dalam masjid. Kebetulan sahabat-sahabat yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang orang ini katakan, kalau saya tadi cuma sholat 2 rakaat, serentak mengatakan benar ya Rasulullah. Maka beliau langsung menghadap kiblat, lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi, karena mengingatnya setelah salam. Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam, yang disepakati oleh para ulama, yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir, tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat terakhir isya, gitu kan? Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib makmum membaca Al-Fatihah.
wajib makmum membaca Al-Fatihah, gitu kan. Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar ruku, apa yang dia harus lakukan? Jumhur ulama mengatakan ikuti imam, karena dia sudah berijtihad, dia sudah baca, gitu kan. Tapi tidak selesai, sama dengan orang masbuk, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca 2 Al-Fatihah sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku saja, Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca, nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar Al-Fatihah sampai 3 gerakan kalau dalam mazhab Syafi'iyah, gitu kan. 3 gerakan artinya ruku, sami Allahu hamidah, sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya lalu dia mengejar imam, karena pentingnya masalah Al-Fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh 2 rakaat pertama maghrib, gitu kan, 2 rakaat pertama isya, maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum, kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan waladdallin amin, lalu tiba-tiba sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah, jadi ada suara bergemuruh gitu, sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu SAW, dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam lalu beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi hadisnya kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara gitu. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah melihat bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan Al-Fatihah, batal sholatnya kalau tinggalkan Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah sebagaimana saya sebutkan tadi, khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Allahu alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara keras, jelas, ya, kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. Lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah tuh, karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar. Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain, gitu kan? Nah, kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di saf ke-5 atau ke-6, ke-7 ke belakang, nggak dengar. Atau sholat di belakang, perempuan nggak dengar sama sekali. Mereka tetap baca Al-Fatihah, selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar Al-Fatihah itu, seperti tadi imam kita Masya Allah membaca misalnya, kita dengar. Dan pada saat mengatakan waladdallin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu alam, yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah. Kembali kepada hadis, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli dan dia lebih faham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah waladdallin amin, imamnya diam jeda 7 ayat Al-Fatihah. Maka pada saat itu makmum silakan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan. Allahu a'lam. Ustaz, apakah boleh saf salat diisi oleh, mohon maaf, orang yang terkena Down syndrome? Secara fisik dia sudah balik, tetapi ketika sholat orang tersebut sering mendahului imam dan gerakan sholatnya tidak berurutan. Tentu kalau dia sengaja atau memang dia ada kelainan jiwa atau apa, ini sebaiknya memang di masjid itu ada tim khusus yang mengatur ya. Jadi orang-orang seperti ini kalaupun dalam kondisi dia tidak sadar, dia tidak tahu hukum, atau dia dalam kondisi gila misalnya, maka dia dibolehkan untuk keluar dari saf muslimin. Karena dia pun mengerjakan, dia bebas hukum, dia tidak ada taklif kan gitu. Tapi kalau memang dia hanya melakukannya karena tidak bisa tahan, karena memang masalahnya adalah sakit kakinya, dia akhirnya harus melakukan mendahului imam,
maka solusinya kata ulama adalah dia boleh mengerjakan sholat sambil duduk. Cari inisiatif yang dia tidak mendahului imam. Karena kalau dia dahului imam tetap kena ancaman. Ya, Nabi SAW mengancam, siapa yang mendahului imam maka bisa saja Allah mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah itu. Jadi sebagai ini ada pengurus masjid, dan saya sarankan pengurus masjid ini bisa lebih jeli melihat adanya orang-orang yang seperti ini, ada gangguan jiwa, ada orang yang sakit. Kalau di masjid-masjid di Saudi itu sudah biasa sekali kursi-kursi disiapin tuh. Di masjid itu banyak kursi. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu untuk berdiri lama maka diambil kursi dan mereka sholat sambil duduk di saf. Itu sudah umum di Masjid Nabawi, di Masjid Haram itu banyak sekali. Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita lalu kita membalasnya sehingga zikir setelah sholat kita terpotong. Apakah kita harus mengulangi zikir tersebut atau lanjutkan? Lanjutkan saja, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat ya, asar, tiba-tiba beliau langsung dengan cepat sekali begitu salam lagi zikir berdiri dengan sangat cepat melewati para sahabat, sampai para sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran dengan kecepatan Nabi SAW dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu. Maka setelah itu pun setelah beberapa saat Nabi SAW balik lagi dan duduk lagi berzikir lagi. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya tiba-tiba teringat di rumah saya ada kurma sedekah yang sudah saya niatkan mau keluarkan, maka saya tidak ingin itu tertunda. Maka saya pun segera mengeluarkannya lalu kemudian saya balik berzikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini bolehnya orang kalau habis sholat berzikir habis sholat itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang darurat dia boleh memotongnya seperti menjawab salam gitu kan. Seperti misalnya turun hujan tiba-tiba dia harus pindah karena kena air atau apalah ya yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah dan kemudian dia melanjutkan zikirnya. Bagaimana Anda menyikapi setiap akan sholat pasti ingin sekali buang angin? Apa Anda harus diruqyah? Gimana kira-kira? Ruqyah boleh, silahkan ruqyah. Mungkin waswas syaitan, itu waswas syaitan ya, harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah jangan biasakan buang angin. Memang betul. Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya, kadang-kadang bercanda, memang dia gangguin mereka, gitu kan. Emang gitu, dia sering iseng. Nah, akhirnya sudah terbiasa, gitu kan. Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, ngupil, orang yang biasa korek kuping, orang. Jadi, karena dia jadikan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngeluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin kecuali pada waktu memang dibutuhkan, kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah, kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat. Kalau ruqyah saya sarankan silakan ruqyah, bisa jadi was-was juga syaitan, bisa terjadi. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz Khalid beserta keluarga dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Mudah-mudahan jazakallah khair atas doanya. Sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnatul fajr di rumah. Namun masjid di tempat saya jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Mana? Sholat sunnatul fajr itu ikan teri dibandingkan sholat subuh, itu ikan pausnya, gitu kan? Jadi jangan ketinggalan, sholat di masjid tidak masalah. Kan lebih afdal kalau sholat di rumah, kalau sholat sunnah kan gitu lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdaliyah sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dicatat pahala tuh. Jadi itu ada fadilah, jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah, ya sudah kita sholat subuh gitu kan. Nanti sunnatul fajrnya ulama berpendapat mengatakan sunnatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan sudah masuk masjid subuh sudah iqamah, dia sholat subuh kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha dia boleh mengerjakan sunnatul fajr yang ketinggalan itu.
Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh, sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan, antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang jeda waktu menjelang subuh, itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Nah, baik sebelum tidur atau habis dia isya langsung sholat witir. Itu sudah disepakati oleh para ulama berangkat daripada hadis Bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah anhu yang mengatakan, saya diwasiatkan kepada saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali sholat tahajud, gitu kan? Pertanyaan tadi, bolehkah sholat witir sementara azan dikumandangkan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan azan, segeralah berwitir. Segeralah berwitir. Artinya masih boleh kan? Bahkan ada pendapat ulama mengatakan, kalau jeda antara azan dan iqamah subuh masih panjang, seperti Masjid Haram misalnya, 20 menit, 25 menit baru iqamah. Sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun, boleh mengerjakannya antara azan iqamah subuh, karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqamah subuh waktu dilarang sholat, nggak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan iqamah subuh, gitu kan? Jadi ini termasuk ini, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudhu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wudhu dulu, atau di musim dingin, gitu kan? Atau menjaga wudhu, batal wudhu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, gitu kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain. Harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat 1 istana di surga, setiap pulang 1 istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya, 25 kali lipat dapat pahala, itu sama. Itu sama, karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja mendapatkan pahala 25 kali lipat itu, dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam. Kapan waktu yang paling utama untuk sholat sunnatul fajr? Antara azan dan iqamah subuh. Antara azan dan iqamah subuh ya. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat berwudu, seperti doa ketika membasuh muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat memulai wudu, itu hadis Bukhari, membaca Bismillah pada saat mau memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibril mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca Bismillah. Beranjak daripada hadis, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai wudu baru membaca 2 kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari yang berbunyi, siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan? Begitu pula ada hadis yang lain riwayat Tirmidzi menambahkan, ditambah doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan? Jadi dari hadis ini yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan, Allah alam, saya tidak pernah dapatkan riwayatnya secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi kalau anda mendapatkan riwayatnya silahkan anda amalkan, tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja.
bagaimana hukumnya bersedekap melipat tangan kembali sesudah bangun dari ruku? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Boleh saja, gitu kan? Bersedekap pada saat bangun dari ruku. Sami Allah liman hamida. Saya sudah sebutkan tadi kan khilaf di antara ulamanya. Jadi boleh kembali ke dada, boleh kembali ke sebelah paha kita. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur, lalu tiba-tiba dia bertobat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat. Gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur. Saya pernah mendengar jamak apa ini? Suri. Apakah sholat dengan menjamak suri ini diperbolehkan? Apa ini jamak suri ini? Hah? Siapa yang bertanya nih? Saya nggak tahu nih apa jamak suri. Ada mati suri, ada jamak suri, macam-macam. Nanti ada nikah suri juga. Wah, begitu nikah semangat ya. Saya nggak tahu, maaf. Ya, saya minta maaf, saya nggak tahu nih maksud jamak suri itu apa. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat. Boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat. Dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat. Wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Apakah zikir setelah sholat boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid karena ada keperluan? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi antum kehilangan ya, doa malaikat, karena hadis Nabi SAW, siapa yang habis selesai sholat tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, sambil berzikir dia lagi duduk di situ, gitu kan? Dan ini saya sering sarankan para ikhwah yang hadir di pengajian saya, agar jangan pindah tempat pun. Mundur ke belakang pun jangan, biarin di tempat situ saja, zikir dulu. Karena pekah sekali hadis ini ya. Siapa yang tidak pindah dari musallahnya, ya, tidak berdiri dari musallahnya, siapa yang tidak membatalkan wudhu dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar 3 hal tadi. Ini kehilangan. Makanya para ulama mengatakan biasanya syaitan menghiasi ya, atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita sehingga kita terlewatkan dari doa malaikat ini. Maka jangan disia-siakan. Saya pernah zikir ikhwan dan akhwat sekalian, pelan-pelan sekali zikir habis sholat itu 7 menit maksimal, 7 menit, 8 menit itu sudah selesai. Jadi cuma syaitan yang membebankan kita itu. Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara ulama tentang sah atau tidaknya, gitu kan? Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk-uduknya, uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya ya. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan? Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah
turun wahyu menyampaikan. Ibnu Umm Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu, dipanggil kembali. Kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan? Atasma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini, ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid. Gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan, sholat di musola, kantor atau pergi ke masjid? Musola boleh. Ya, kalau perempuan tidak ada masalah, di sebelah meja kerjanya boleh. Nggak ada sesuatu penekanan. Kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid. Terkait dengan 10 Muharram, apa benar 10 Muharram itu lebarannya anak yatim? Apakah boleh mengkhususkan 10 Muharram untuk menggalang dana untuk anak yatim? Enggak pernah ada sunnahnya Nabi ini. Ini dikarang-karang saja ini, tidak ada sama sekali. Anak yatim itu kita dianjurkan untuk menyantuni sepanjang tahun, bukan 10 Muharram. Enggak ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Waduh, ini tulisan indah, jadi saya tidak bisa baca. Dulu di Makassar kami waktu masih kecil, kalau tulisan yang begini kita bilang tulisan indah, gitu kan? Saya nggak ngerti di Jakarta atau di daerah lain, Allahu a'lam. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau sholat gerhana memang anjuran Nabi SAW kan? Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana, maka sholatlah, bersedekahlah dan bertasbihlah. Disuruh sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari Nabi SAW masalah itu. Tapi apakah dia dapat pahala, apakah dia dapat misalnya apa janji-janji itu belum pernah kita temukan riwayatnya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk dilaksanakan. Perintah Nabi SAW ibadah. Kalau sholat syuruk hadis Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid, hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang sholat berjamaah di masjid, ya kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu, ya, maka dia sama dengan pahala haji dan umroh sempurna, gitu kan? Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian, sistem untuk sholat bergantian, tapi niat saya ingin sholat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya, karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa gitu kan, tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun, misal pun kita bisa mengambil awal waktu lebih baik. Kita pamit sama teman-teman misalnya kita dahulu gitu kan. Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya. Terikat dengan jam kerja kantor, ya, itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal, waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Azan setengah 1, gitu kan? Antum mulai masuk masjid sholat. Ternyata harus kembali sebelum jam 1, misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi, misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib, belum sempat sholat ba'diyah duhur, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih, balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah. Karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan? Kecuali kita sudah balik ke kantor, ada waktu lowong, kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita lalu sholat, itu nggak ada masalah. Jadi harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustadz, saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non muslim, saya nggak bisa sholat gitu kan. Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat gitu kan. Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini, saya bilang kalau seandainya anda lagi meeting kemudian, misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua. Saya kasih contoh ini, contoh orang mau ke kamar mandi, kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting, diizinin nggak? Nah, ini di sini diizinin nggak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih, miliaran, diizinin nggak? Ya nggak bisa berpikir kan kalau mau kencing gitu kan? Nggak mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan? Ke kamar mandi, dan orang saya bilang lagi kalau masuk kamar mandi lagi kebelet
pamit, lagi meeting. Kalau kita butuh waktu 10-15 menit diizinin nggak? Nggak mungkin kan tengah-tengah digedor-gedor, ayo cepat gitu kan? Nggak mungkin, orang lagi buang air besar gimana? Dia harus selesaikan hajat, kalau enggak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai itu untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau salah dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat, maka tidak ada juga musola. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai dai harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang, dia sudah terikat akad kerja di sana. Maka caranya adalah kayak tadi, pamit ke kamar mandi, memang mau kamar mandi, uduk di sana. Kemudian sholat, cari tempat yang bisa sholat di situ. Mungkin di gang, mungkin di mana, ya apa boleh buat, harus sholat. Sholat dah, sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal, udah kembali lagi. Tapi nggak usah dibeberkan, saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat, susah. Anda sudah akad dengan orang kafir, gimana, nggak bisa gitu kan. Jadi ini namanya hiyal syari'iyah. Harus kita mencari solusi secara syar'i yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat bolong-bolong termasuk kafir? Apakah ia harus syahadat ulang dilihat dan dilihat oleh saksi maksudnya? Enggak tentu. Kalau dia jahdan ya, kalau dia bangkang, enggak ada sholat, enggak ada hukum sholat itu. Saya enggak mau yakin. Maka itu baru kufur, dia syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas, enggak perlu. Taubat kepada Allah sudah, sekarang tinggal sholat. Mana yang lebih baik apabila ada udzur berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu, sendiri tapi di awal waktu? Tentu saja di awal waktu, walaupun sendiri. Tentu saja di awal waktu. Masya Allah, ini belum saya baca ini. Hah? Jam berapa kita mau selesai? Masya Allah. Ini selama 2 tahun, 1 tahun ini nggak selesai pertanyaannya. Hah? Kok kayak balas dendam kalau ketemu saya nih? Jangan didorong. Saya sengaja tidak tarik semua. Di daerah Ana ada 2 masjid. Yang satu masjidnya besar dan jamaahnya tidak banyak sehingga selalu dapat saf pertama. Kedua masjidnya lebih kecil dan jamaahnya banyak karena telah ditegakkan sunnah sehingga susah dapat saf pertama. Lebih utama sholat di satu atau yang kedua? Yang satu tentunya, masjid yang pertama, karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar gitu kan. Dan masjid itu makin banyak jemaahnya makin afdal ya, gitu. Makin afdal, makin besar fadilahnya. Artinya masjidnya besar misalnya, tentu afdaliyah karena banyak jemaah itu penting, tapi mendapatkan saf awal lebih penting. Maka harusnya didahulukan saf awal itu. Ustaz, mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah. Apabila ada sholat wajib terlewatkan karena kelalaian, apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal itu di waktu sholat yang selanjutnya? Kalau dia lalai di sini dalam arti kata lupa, itu boleh dikerjain. Misal pas kita lagi sibuk, tersibukkan, semoga saja tidak terjadi ya. Ada orang tersibukkan dengan urusan dunianya, kemudian azan asar baru dia sadar, oh ternyata saya belum sholat duhur nih, gitu kan. Maka apa yang harus dia lakukan? Bolehkah dia sholat duhur? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dasarnya dia tahu nih duhur sudah masuk, dia nggak mau sholat, memang nggak mau dah, memang sudah nggak sholat. Begitu azan asar, temannya ajak, nih sholat yuk. Kamu udah tahu belum ada hadis begini, tersentuh dia mau sholat. Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja, ini nggak boleh lagi dia sholat, karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja sama dia. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat. Apakah hadis itu sahih? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu, maaf. Saya belum tahu sampai ke situ tentang masalah hadis menahan pakaian. Yang saya temukan malah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sahih, di mana Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya orang yang tidak bisa sholat kecuali saya menahan pakaian saya, karena kalau tidak dia melorot, gitu kan. Apakah itu membatalkan sholat saya? Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, itu tidak termasuk. Ya, berarti di sini kan ada masalah kasus menahan, tapi saya tidak tahu kalau yang riwayat Ibnu Abbas ini. Bagaimana tuntunan sahih untuk kondisi makmum yang masbuk namun tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam sholat? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan hitungan 1 rakaat penuh? Yang kuat pendapat iya, dia masih mendapatkan.
walaupun sholatnya sir. Kalau orang memang masbuk ya, beda orang yang datang dari awal tapi lalai tidak baca Al-Fatihah. Nah itu baru bisa dibahas dalam bahasan lain ini. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Kalau kita sholat berjamaah tapi kita ketinggalan sehingga bacaan Al-Fatihah tidak sampai selesai karena imam bacaan cepat, begitu juga sholat duhur, asar bacaan Al-Fatihah tidak selesai, apakah sholat kami sah? Sah insya Allah. Yang penting tadi kan sudah saya jelaskan ini. Yang saya sudah jelaskan jangan ditanya lagi. Makanya pada saat taklim tadi jangan menghayal gitu ya. Jangan terulang-ulang nih. Jika kita terjebak macet di jalan, tidak bisa melaksanakan sholat asar, apakah boleh dijamak sama maghrib? Jika sholat maghrib juga ketinggalan, boleh lakukan di saat sholat isya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, sholat jamak itu hanya boleh dijamak antara duhur sama asar, tidak boleh yang lain. Maghrib sama isya, tidak boleh yang lain. Jadi nggak boleh asar sama maghrib, nggak bisa. Isya sama subuh nggak bisa, gitu kan? Subuh sama duhur nggak bisa. Memang duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Itu kalaupun dijamak, gitu kan? Masalah kasus orang kena macet, maka hukumnya khilaf di antara ulama, apa yang harus dia lakukan? Yang terbaik adalah dia berhenti dia sholat di dekat situ, dimanapun, gitu kan, di jalan. Kayak kalau di jalan tol ada jalan alternatif di samping, dia bisa mampir di situ, dia sholat. Atau saya pernah mampir sholat di tempatnya teman-teman yang terima bayaran tol itu, gitu kan. Saya tanya dia, ternyata mereka sholatnya itu ada ruangan di situ. Kadang-kadang malah ada tangga ke bawah, gitu kan, ada musola di bawah itu. Maka bisa kita mampir sholat. Jadi kita bisa mampirkan mobil lalu sholat di situ. Itu yang paling baik. Atau bawa sejadah di mobil disiapin gitu kan. Itu boleh. Ada sebagian ulama yang menarik bolehnya sholat di mobil kalau dalam keadaan darurat sekali. Sama hukumnya dengan orang sholat di pesawat, di kereta api. Kalau emang kita terjebak di satu tempat, lagi ada peperangan, lagi ada macet total, emang nggak bisa ditinggalin mobil, orang jalan-jalan sedikit-sedikit, ini nggak bisa. Maka daripada kehilangan waktu, lebih baik dia sholat sambil duduk. Tapi ini tidak diprioritaskan. Prioritaskan adalah mampir. Ya, itu. Apakah ada riwayat sholat saat Nabi SAW mengimami para nabi? Itu disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah kasus Isra Mi'raj ya. Bisa kembali lebih jauh ke ceramah saya sebutkan riwayatnya di ceramah tentang Isra Mi'raj itu. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, Allahu a'lam, tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan, pasti beliau sudah amalkan. Tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan. Itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau kau diluangkan waktu oleh Allah, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa setahun sekali. Kalau kau tidak bisa kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah 2 rakaat sholat. Ada riwayatnya mengatakan 4 rakaat sholat. Di setiap sholat begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah. Kemudian pada saat ruku, sebelum baca 2 ruku membaca 10 kali tasbih tadi. Kemudian 2 ruku, kemudian bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca 2 i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud maka baca dulu 10 kali, baru kemudian baca 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca doa di antara 2 sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali, kemudian baca 2 sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakaat. Selebihnya seperti sholat biasa. Saat kita masbuk sholat id 1 rakaat, saat menyempurnakan rakaat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakaat yang sedang Anda ada. Jadi misal kita
masbuk nih, sholat id, dia sudah rakaat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali, gitu kan? Karena dia rakaat kedua, kita kan ikut imam juga takbir 5 kali, kita nggak mungkin takbir 7 kali. Rakaat kedua kita juga takbir 5 kali, sama saja, karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi, dia sudah ke rakaat kedua, seperti kita kalau lagi sholat, umumnya sholat lain, kita ikut imam sudah rakaat ketiga misalnya, di sholat maghrib, imam kan tahiyat pertama, tahiyat terakhir kan, kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Bolehkah bermakmum dengan imam yang isbal? Sudah tadi ya. Apa hukumnya jika sudah terlanjur sholat? Dan apa saran Ustadz ketika, oh ini sudah masalah isbal tadi ya. Baik. Bolehkah kita mengqadha sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin bisa saja dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengqadha sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Nggak ada qadha sholat, nggak ada qadha sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau 5 tahun nggak sholat, sekarang taubat, apakah harus mengqadha sholatnya 5 tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut, lalu sambil berkata, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum Khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir, berarti semua kafir termasuk tetangga, nggak bisa hidup sama kaum Khawarij, disiksa semua, gitu kan? Ambil secara zahir hukum, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat pernah 50 tahun tidak sholat harus qadha 50 tahun tuh. Gitu kan? Maka kata perempuan tersebut, saya bukan dari Hawari, tapi saya mau tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Nabi SAW memerintahkan kami disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Artinya tidak ada qadha sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Bolehkah menggabungkan 2 niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan 1 kali saja? Contoh sholat sunnah di masjid digabung dengan sholat qabliyah. Saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi, dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid, dan juga dia bisa niatkan untuk qabliyahnya, sama dengan orang sholat, sama dengan orang puasa Syawal 6 hari dengan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya bayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara qabliyah duhur dengan duhurnya. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan, tetapi ada hadis yang berbunyi semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat. Di kantor Anas setelah saya sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir tapi langsung berdiri kultum, isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin, jalanin saja selama ini menurut anda baik. Memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur, cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan? Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW, jadi tidak pernah dari dia. Tidak ada pendapat pribadi. Umumnya maaf, saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu bisa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri.
Bagaimana posisi tahiyat akhir untuk sholat 2 rakaat? Ini sudah kita jelaskan tadi. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat menggugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu, jadi tidak menggugurkan sholat. Karena ana ada udur di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda, dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah, merasa risih sebab ana pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika ana menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki ana merasa lebih nyaman dari gesekan karpet, dari bersentuhan dengan jari orang lain. Ana jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari kaki saudara di sebelahnya, karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Ya. Baik. Tentu saja kalau anda punya udzur syar'i, ya lakukan pakai kaos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak. Kaos kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju, itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu di imamah, ya, di pakaian, ya, celana, itu masuk dalam isbal gitu. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15, apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun, misal jam 5, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah iqamah, subuh nggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Wah, ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya, ya, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mempelajari agama, insya Allah Anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, gitu kan, hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu, lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk, ya, perang, gitu kan. Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan unta betina merah yang besar atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Apakah bergerak 3 kali dalam keadaan sholatnya batal seperti garuk-garuk misalnya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali. Jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholat nih. Ada orang sia-sia memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Ya, ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah insyaallah. Apakah boleh sholat wajib sambil duduk seperti kita perjalanan jauh dalam bus, pesawat yang memakan waktu 12 jam? Tentu saja boleh, tidak ada masalah. Apakah dalam Islam mengenal zaman purba dan zaman dinosaurus? Apakah ini suatu berita bohong, Ustaz? Allahu a'lam. Ini kok kelepasan masuk ini. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal Anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada dua orang masuk masbuk nih. Orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk 1 rakaat. Kita satu imam nih. Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri, kita masuk 1 rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh memiliki 2 imam dalam satu sholat. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung salahnya kenapa. Kalau emang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangin di situ, gitu kan. Tapi kalau emang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian, dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing. Dan kalau dia salah, dia akan berdosa, dihukum sama Allah, dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar.
Apakah boleh sholat Jumat di dalam kereta api? Soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir nggak ada Jumat baginya, nggak usah sholat Jumat gitu kan. Kalau musafir nggak usah sholat duhur asar, di jamak saja. Setelah sholat hajat, petunjuk dari Allah itu berupa apa? Nggak ada sholat hajat ini. Yang ada sholat istikharah. Sholat hajat setahu saya tidak ada, hadisnya lemah sekali, bahkan ada hadis yang palsu gitu kan. Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Istikharah sama sebenarnya ya. Karena kita meminta petunjuk dari Allah SWT. Itu ada hadis sahihnya. Tentang tawakal, pertanyaan Ibnu Rajab rahimahullah bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Hadis di atas sahihkah? Saya tidak tahu. Ya. Baik, 2 pertanyaan lagi ya. Sabar yang sudah lipat-lipat tasnya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir? Apabila dilihat dari hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah yang menyebutkan sabda Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir, meninggalkan sholat. Makanya ulama masih rincikan, meninggalkan sholat secara jahdan tadi, membangkang baru kufur, gitu kan? Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan, dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufrun duna kufrin istilahnya, gitu kan? Apakah sutra atau pembatas bagi yang masbuk telah terputus dari imam apabila sholat berjamaah telah selesai? Jawabannya iya. Jadi dia sudah sendiri karena sudah selesai dari imam. Bagaimana posisi duduk tasyahud akhir untuk sholat sunnah 2 rakaat? Sudah saya jelaskan tadi. Haruskah mengepalkan tangan pada saat berdiri naik ke rakaat berikutnya? Kan sudah saya jelaskan semua tadi. Nah, jawabannya iya, disunnahkan mengepalkan. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah. Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliyah? Batalin, nggak boleh. Hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Hadis sahih, nggak boleh. Jadi biar lagi di masjid kita lagi sholat, baru 1 rakaat sudah iqamah, batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya, diberhentiin aja tiba-tiba, memang begitu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan ini riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat dan mereka baca masing-masing. Jadi misal Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca al-ikhlas, yang ini baca subhanallah. Jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca al-fat, al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut. Itu tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah? Jadi kita baca sendiri aja. Kita baca sendiri, kita jalankan sendiri. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Baik, karena sudah jam 9 lewat, kita tutup sampai di sini insyaallah. Sisa pertanyaan mudah-mudahan tidak ada halangan kita coba bahas lagi pada pertemuan akan datang, walaupun masih berhubungan dengan bab sholat ya. Maksudnya nanti mungkin pekan depan kemungkinan kita sudah pindah ke zakat. Dosa besar yang kelima masalah tidak membayar zakat. Tapi saya coba membaca beberapa pertanyaan berhubungan dengan sholat kalau memang ya belum dibahas pada malam ini. Mungkin begitu teman-teman sekalian, semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah SWT, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmu dan hidayah yang sudah datang dari Allah. Semua muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.